Ayamin tidak ada hari al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah, beramal salih pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Ini hadis yang mengatakan tak ada amal yang lebih baik daripada ini. Hadis Nabi, bukan saya pun. Walal jihad fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Walal jihad fi sabilillah, jihad pun tak bisa mengalahkan ini. Dan hari ini 1 Zulhijjah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibu yang hari ini sudah puasa, mantap. Bapak yang hari ini puasa, mantap. Ustaz puasa apa tidak? Tidak. Ustaz yang ngajak puasa gimana tak puasa? Saya musafir. Sunnah. Oleh sebab itu maka bagi yang bisa puasa, puasa. Mana dalilnya puasa 9 hari? Karena Rasulullah SAW yang sumu tis'atil hijjah, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Yang mau puasa, kami tak sanggup puasa Pak Ustaz terlalu tinggi, berbanyak sunat sunat. Sunat sunat tak bisa Pak Ustaz, asal Quran, baca Quran banyak-banyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, banyak-banyak zikir. Zikir pun tak bisa Pak Ustaz, mati aja. Berdosakah orang yang potong rambut dan kuku bagi yang niat kurban? Idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah kemarin sore nampaknya sudah anak bulan 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong rambut. Hukumnya sunnah, wajib, sunat muakkad. Apa hukum tidak potong kuku, tidak potong kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut sejak kemarin sore sampai nanti tanggal 1 Zulhijjah? Setelah potong kambing, baru potong kumis, potong jenggot, potong kuku. Hukumnya sunnah, bagus, baik. Kalau ada yang potong kuku, kalau ada yang potong kumis, tidak apa-apa, kurbannya tetap sah. Beli buku Fikih Islam Sulaiman Rashid, simple, kecil, cetakan bulan bintang, 40.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Fikih Islam Sulaiman Rashid, tamat dari Al-Azhar 1935 Masehi, sudah tamat Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, fikih dasar, biar tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana wajib, mana sunat muakkad. Bagus. Bagaimana sejarah Islam pembagian harta gono gini untuk suami istri yang bercerai? Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Cerai tahun berapa? 2017. Selama 17 tahun ini maka dianggap mereka 2 orang yang berpartner, bekerja sama dalam sebuah usaha. Maka segala pendapatan dari 2017, dari 2000 sampai 2017 dibagi 2. Inikah hukum fikih Islam? Bukan. Ini KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Dianggap suami istri berpartner, bekerja sama segala usahanya, karena si istri di rumah mengurus keluarga, suami mencari nafkah, maka segala penghasilannya selama 17 tahun dibagi 2. Namanya gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku begini. Jadi kalau maulah dibagi 2 Pak Ustaz, nggak bisa. Karena kalau si suami tak membagi 2, dia akan dituntut nanti di pengadilan. Ormas mana yang harus diikuti jika berbeda penentuan hari raya? Atiullah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ulama. Siapa ulama Indonesia? Majelis Ulama. Majelis Ulama ada komisi fatwa. Ambil fatwa komisi fatwa. Ustaz selama ini ikut mana? Saya ikut komisi fatwa. Kenapa Ustaz ikut komisi fatwa? Karena saya anggota komisi fatwa. Saya anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Saya ingin bertanya, batasan aurat wanita muslim apakah sama di hadapan wanita muslim dan wanita non muslim? Tak sama. Kenapa? Karena si non muslim akan menengok aurat si muslimah, dia pulang ke rumah diceritakannya ke suaminya, tadi kulihat ibu anu pak, kulitnya begini, wajahnya begini, maka tutup aurat. Kenapa? Ya kan kami sama-sama perempuan, betul, tapi kita tak yakin dengan amanahnya. Ustaz suuzon, masa dia ke amanah? Sedangkan amanah kepada Tuhan saja dia berkhianat, apalagi amanah kepada sama manusia. Maka jangan bukakan auratmu kepada non muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan bercerita kepada kawan, sahabat, suaminya, adiknya dan yang lain.
Ustaz tolong dijelaskan masalah shaf, karena banyak dari saudara di sini kalau sholat shaf masih putus-putus. Apakah sah sembahyangnya kalau dikasih tahu diprototin? Luruskan, apa mana? Imam tidak angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok shaf. Sawus subuh, luruskan shaf. Fa inna tasbihatas subuh min tamamis shalah. Luruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Ini ujung shaf, ini arah kiblat, ini tepi shaf. Semua tumit di ujung shaf. Tumit, semua tumit di ujung shaf. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Ada pun ujung kakinya tergantung ujung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang, ya panjang lah. Rapat dengan bahu. Saddul khalal, tutup celah. Kalau dia ditempel, diam aja tempel. Tapi kalau dia ketika ditempel agak miring sedikit, agak geser sedikit, agak rapat aja, jangan sampai menempel dekat. Dah. Setelah itu imam tengok, tak perlu pula imam sampai berjalan ke belakang. Karena ada satu mahasiswa dari Libya, waktu kuliah dulu, mahasiswa dari Libya ditengoknya ke belakang. Ada satu mahasiswa Afrika, karena lama betul maju dia ke depan. Allah. Pendeta tak berdarah. Saya seorang anak yang dikandung di luar nikah. Dulu ibu saya pernah berniat untuk menggugurkan saya. Apakah ibu yang demikian doa atau sumpahnya itu mustajab atau tidak, Pak Ustaz? Karena terkadang saya berdebat dengan ibu saya dan kadang mencaci maki saya. Mohon nasihatnya, Pak Ustaz. Masalah ibumu berdosa, masalah cakapnya kasar, masalah yang melawan Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahwa kau pernah menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari, bahwa dia melahirkan engkau meregang nyawa, bahwa dia membesarkan engkau, menyusukan engkau 2 tahun, sesuatu yang tak dapat kau pungkiri. Mungkin perbuatannya itu karena dia stres tertekan, mungkin dia menghadapi musibah hidupnya lalu berpengaruh. Itu urusannya kepada Allah. Jangan kau lawan. Jurus menghadapi orang tua, diam. Diam, tak lebih tak kurang daripada itu. Kalau tak tahan diam, ambil airport. Dan kau lawan. Melawan orang tua, ada dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Berzina, di akhirat dapat, dunia tak dapat. Mencuri, jahat, ada orang pencuri, maling, koruptor, di dunia senang, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat hukumannya, di akhirat dapat. Masa di dunia sudah dapat, di akhirat lagi dapat 2 kali. Yang di dunia jawabannya DP. Maka jangan lawan orang tua. Kalau mau menasehati dia, pulang dari pengajian ini, jangan panggil dia, "Ma, sini. Assalamualaikum." Jangan kau nasehati dia seperti muridmu. Pinjam mulut orang lain, tapi bahasanya bahasa agama. Nenek mama, tokoh adat, lembaga adat Melayu, alim ulama, cerdik pandai, dia manusia, pasti ada cakap orang yang dia dengar. Di antara sekian banyak keluarga, siapa omongannya yang dia dengar? Dia selalu dengar kalau makcik saya ngomong, ngomong sama makcik, sampaikan ke mama saya supaya begini. Kita yang punya bahasa, tapi disampaikan mulut orang lain, tujuannya tercapai, insya Allah. Jangan lupa, hati ibunda itu antara jari jemari Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Mintakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Kalau engkau maha kuasa, kalau engkau maha perkasa, tunjukkan kuasamu ya Allah. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang pembelian barang dengan cara kredit? Uang dengan uang riba haram. Pinjam duit 1 juta, bayar 1.200.000 haram. Uang dengan barang tidak riba. Zaman Nabi, sahabat membeli budak tidak cash, sahabat membeli gandum tidak cash. Tulisan saya tentang ini lengkap. Cari www.google.com, tulis di search Somad Morocco spasi kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, dapat, download, share, kasih ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat, Pak Ustaz, paket ada. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang memusuhi menantunya? Cari orang lain
yang kira-kira omongannya didengar mertua. Mertua kamu ini paling ngefans sama siapa? Dia paling ngefans sama Ustaz Khalid Basalamah. Bawakan dia ke pengajian. Biar Ustaz Khalid yang menasihati dia. Dia paling hobi sama siapa? Dia paling terkesan dengan Buya Yahya. Bawakan nanti pas Al-Bahjah datang buat acara, bawakan ke Buya Yahya. Biar Buya Yahya yang menasihati dia. Dia paling ngefans sama siapa? Sama takkan dia menjawab ngefans sama Ustaz Somad. Karena yang ngefans sama saya itu mertua yang baik-baik aja. Zaman sekarang kita merasa pemerintah berkuasa menzolimi ulama dan ormas-ormas Islam. Bagaimana kita menyikapinya, Pak Ustaz? Atiullah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Ayat sebelumnya baca. Makanya ayat Quran yang dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat naksir ayat Quran. Dihitanya semua. Dua yang wajib kita taati, sifatnya dua. Siapa dia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Adil. Ya amanah, ya adil, ikut. Dia tak amanah, dia tak adil, maka kau punya hak untuk kritik. Man nu'aminku mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisanihi, dengan lidah. Fa illam yastati, fa biqalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, fitnah-fitnah di sana sini banyak juga. Ustaz Somad, perusahaan kami tidak lagi mengizinkan Ustaz ceramah di kantor kami karena Ustaz anti kebinekaan. Sampai melarang saya, bin Badan Intelijen Negara. Kita tak boleh langsung percaya. Seandainya saya mau timbulkan fitnah, langsung saya share, bin larang saya. Tidak, saya tanya langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Badan Intelijen Negara, betul. Apa betul kalian melarang saya ceramah di perusahaan anu? Tidak, Ustaz Somad, kami tidak punya seperti itu. Berarti ada orang lain yang mau fitnah, mau bentur-benturkan kita. Tanya langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak Kapolda Polisi Provinsi, iya. Apa betul saya sudah dilaporkan orang? Belum ada laporan sampai sekarang, Pak Ustaz. Tak ada. 3 hari yang lalu, staf Kapolda telepon saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya staf Kapolda. Iya Pak. Dalam hati saya ini mau menangkap nampaknya. Ada apa Pak? Bisa Ustaz ceramah Pak Ustaz? Jadi tak ada fitnah luar biasa. Islam mengajarkan kita dapat fitnah, jangan dibesarkan fitnah ini. Tabayun, klarifikasi. Fenomena poligami yang ini Quran ini. Yang Quran. Tadi saya baru makan di bebek bakar batu, bebek bakar batu. Jadi kata yang punya bebek bakar batu, Ustaz Somad, kalau ada laki-laki yang sehat tapi tidak poligami, itu khitannya mubazir. Pak Ustaz, poligami yang benar itu seperti apa Pak Ustaz? Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, 2 orang. Tidak ada ayat menyuruh nikahilah 1, tidak ada. Fankihu ma taba lakum. Nampaknya ibu-ibu udah mulai mau pulang. Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, 2 orang, wa thulatha, 3 orang, wa ruba', 4 orang. Fa in khiftum an la ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidah, only one, 1 saja cukup. Rezekinya mapan, rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak, otaknya cerdas, kan mubazir kalau tak banyak generasi-generasi Islam. Oh Bunda, iya Pak, apakah kau mau masuk surga lebih cepat daripada kilat yang menyambar? Iya Pak. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudara seperti sayang kepada dirimu sendiri. Kau bahagia, saya bahagia, maukah kau berbagi kebahagiaan itu kepada yang lain? Ini petir menyambar.